Ulas lebih dalam surah Al-Mulk di ayat ke-25. Mari kita bedah lebih dalam surah Al-Mulk ayat 25. Ayat ini sebenarnya memotret puncak kesombongan intelektual manusia ketika berhadapan dengan kebenaran yang tidak bisa mereka indra secara langsung. Berikut adalah ulasan mendalamnya. 1. Retorika kapan? Pertanyaan sebagai senjata. Kalimat wayaquluna mata ahadal wa'du, dan mereka bertanya, kapan janji itu? Bukan lahir dari rasa ingin tahu yang tulus. Dalam studi sastra Al-Quran, ini disebut sebagai istifham bil istihda, pertanyaan bernada ejekan. Mereka menggunakan keterbatasan manusiawi Nabi Muhammad SAW yang tidak tahu hari kiamat untuk meruntuhkan kredibilitas ajaran beliau. Logika mereka, kalau kamu memang utusan Tuhan dan tahu akan ada kiamat, harusnya kamu tahu dong kapan tanggal mainnya. 2. Syarat in kuntum so'adiqin, menantang kejujuran. Kalimat jika kamu orang-orang yang benar adalah serangan personal kepada Nabi dan pengikutnya. Mereka mencoba membangun opini bahwa jika Nabi tidak bisa menjawab kapan, maka Nabi adalah pembohong. Mereka menyamakan kebenaran informasi dengan detail waktu kejadian. Padahal, mengetahui bahwa gempa akan terjadi berbeda dengan tahu detik keberapa gempa itu terjadi. 3. Jebakan visual dan empiris. Ayat ini menunjukkan penyakit manusia yang hanya percaya pada hal-hal yang empiris, bisa diukur dan dilihat. Orang kafir Quraisy saat itu, dan banyak orang di era modern, merasa bahwa jika kiamat itu nyata, seharusnya ada tanda-tanda yang bisa mereka hitung secara matematis atau terlihat di depan mata saat itu juga. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap argumen logis di ayat-ayat sebelumnya, ayat 23 dan 24, tentang betapa hebatnya ciptaan Allah. Mereka mengabaikan siapa yang berjanji dan malah sibuk mendebat kapan janji itu terjadi. 4. Hubungan dengan psikologi manusia, prokrastinasi iman. Secara psikologis, menanyakan kapan adalah cara manusia untuk menunda tanggung jawab. Selama tanggal kiamat atau kematian belum jelas, mereka merasa punya waktu untuk terus melakukan kemaksiatan atau pengabaian. Ini adalah mekanisme pertahanan diri agar tidak merasa bersalah atas dosa-dosanya. 5. Jembatan menuju ayat 26. Ayat 25 ini sengaja dibiarkan menggantung tanpa jawaban di dalam ayat itu sendiri, untuk kemudian diberikan jawaban yang sangat tegas di ayat 26. Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab bahwa ilmu tentang waktu adalah hak prerogatif Tuhan, sementara tugas manusia adalah bersiap. Pelajaran untuk kita, seringkali kita terlalu fokus pada kapan doa dikabulkan, kapan kiamat datang, kapan sukses datang, sampai kita lupa pada apa yang sudah kita siapkan, apa yang sudah kita kerjakan dengan indera dan hati kita. Apakah Anda ingin lanjut membahas bagaimana ayat 26 memberikan jawaban yang mematahkan logika mereka?